Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat dimsum pelangi. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk cemilan keluarga di rumah, dan juga ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan dimsumnya, ini aku siapkan 1 kg daging ayam. Ini aku ambil dada ayam yang sudah di-fillet dan dipotong-potong. Kemudian 300 gram tepung tapioka, boleh diganti dengan kanji ataupun sagu. 2 saset saus tiram, 2 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. 1 saset lada bubuk, 2 butir telur, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan minyak wijen, 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, dan 300 ml air es beserta es batunya. Langkah pertama, daging ayam yang udah disiapkan tadi langsung aja kita masukin ke dalam gelas chopper. Kemudian tambahkan bawang goreng, air es, dan es batunya. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan sampai daging ayamnya benar-benar halus. Nah, seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper ini bagus banget untuk kapasitas gelas besarnya 2 liter, dilengkapi dengan triple blade ataupun 3 mata pisau yang super duper tajam banget. Jadi untuk menghaluskan daging kayak sekarang, ini cuma hitungan detik aja, dagingnya udah benar-benar bisa langsung halus banget. Nah, kalau dagingnya udah benar-benar halus, langsung aja kita matikan choppernya. Kemudian kita tambahkan bahan lain, yaitu telur. Tambahkan garam, minyak wijen, 2 saset saus tiram atau setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan 2 saset kaldu bubuk, 1 saset lada bubuk, dan 2 sendok teh baking powder. Nah, sorry ya, tadi aku lupa kenalin baking powdernya di awal. Setelah itu ditutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya. Kemudian kita blender sampai adonan ini benar-benar tercampur rata. Nah, biasanya adonan ini akan mengental dengan sendirinya setelah ditambahkan kaldu bubuk dan juga garam. Jadi adonannya di blender sampai adonannya benar-benar menggumpal. Dan terakhir baru kita tambahkan tepung tapiokanya. Nah, sebetulnya mengaduk tepung tapioka nggak usah pakai chopper juga nggak apa-apa, bisa diaduk manual pakai spatula. Oke, setelah tepung tapiokanya benar-benar tercampur rata, nah seperti ini ya hasilnya. Ini adonannya udah benar-benar jadi dan hasilnya super lembut banget.
Untuk kulit dimsumnya, ini aku beli kulit dimsum yang udah jadi dan warna-warni kayak gini. Satu pak isinya ada 50 lembar. Kemudian untuk toppingnya, siapkan satu buah wortel yang udah diparut kayak gini. Untuk bahan lainnya di sini aku siapkan nori ataupun rumput laut yang lembaran gede kayak gini. Oke, bisa kalian lihat ya, ini kulit dimsumnya super tipis, lentur, dan ini aku pakai yang diameter 7 cm. Nah, langsung aja kita tambahin dengan 1 sendok teh adonan dimsum. Setelah itu kita lipat-lipat kayak gini dan ditambahkan topping wortel yang udah diparut secukupnya. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya nih, untuk kulit dimsumnya ini boleh diganti pakai kulit pangsit atau enggak? Jawabannya, kalau kata aku sih enggak, karena beda ya antara kulit dimsum dan kulit pangsit. Dari bahan bakunya juga beda, kulit dimsum itu bahan bakunya terbuat dari tepung tangmin, sedangkan kalau pangsit itu terbuat dari bahan tepung terigu. Tapi sebetulnya sih bisa-bisa aja, cuman untuk rasa, tekstur, dan ketebalan beda ya antara kulit dimsum dan kulit pangsit. Tapi kalau kalian mau bikin kulit dimsumnya itu sendiri juga boleh. Untuk resepnya udah pernah aku bagikan di video sebelumnya. Silahkan cek aja channel aku ya. Nah, kalau kalian minta pendapat aku, untuk kulit dimsumnya ini mendingan beli atau mendingan bikin aja? Kalau jawaban aku sih mendingan beli ya. Yang pertama, kalau beli itu dari segi tekstur, ukuran, dan juga rasa itu udah pasti bagus dan gak bakalan gagal. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri, yang pasti lama banget. Bikin adonannya juga harus bener-bener pas. Selain itu juga teksturnya harus juga pas supaya hasilnya gak robek. Oke, karena ini aku bikin adonannya 1 kg daging ayam, sedangkan aku nyiapin kulit dimsumnya cuma 100 lembar. Jadi sisa adonannya mau aku bikin dimsum nori. Nah, caranya gampang banget ya, tinggal dibikin kayak gini aja. Kulit nori ataupun kulit lumput lautnya dilebarin aja kayak gini. Setelah itu dituangkan adonan dimsum. Tipis-tipis aja adonan dimsumnya, jangan terlalu tebal juga. Jangan dituangkan sampai ujung karena nanti akan melebar dengan sendirinya. Bagian pangkalnya diberi parutan wortel, kemudian digulung dan dirapatkan. Langkah berikutnya langsung aja dikukus dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu. Untuk yang dimsum pelangi dikukus sekitar 10 menit, sedangkan yang dimsum nori dikukus sekitar 15 menit karena memang ketebalannya juga beda. Sedangkan untuk mengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari Stein Cookware dengan coating platinum dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket juga anti baret. Selain itu di bagian handle-nya ada indikator yang dapat berubah warna yang menunjukkan kalau wok pan-nya udah panas atau belum. Wok platinum ini diameternya 32 cm, bisa digunakan di kompor gas maupun di kompor listrik atau kompor induksi. Setelah dikukus sekitar 10 menit, dimsum pelanginya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita kukus yang dimsum nori. Kalau dimsum norinya udah benar-benar dingin, langsung aja kita potong-potong dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan pisau Neo Blade dari Stein Cookware. Satu set pisau Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya.
Langkah berikutnya untuk membuat sambal dimsum, ini aku siapkan 250 gram saus sambal, 50 gram cabai rawit merah, 5 siung bawang putih, 500 ml air, 1 saset kaldu bubuk, dan 2 sendok makan tepung maizena. Oke, langsung aja cabai rawit merah dan bawang putihnya kita tambahin sedikit air, kemudian dihaluskan pakai chopper Mitochiba. Setelah itu, siapkan panci dan tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian tuangkan cabai rawit merah dan juga bawang putih yang udah dihaluskan tadi, lalu ditumis sampai harum. Kemudian tambahkan saus sambal dan aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan air, dan untuk airnya jangan dituangkan semua, kita sisakan sedikit untuk melarutkan maizena. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan kaldu bubuk, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu sisa air tadi langsung aja dituangkan tepung maizena, kemudian diaduk sampai tepung maizenanya larut, lalu dituangkan ke dalam panci dan diaduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak menggumpal, kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian dinginkan. Kalau sambalnya udah dingin, kemudian kita kemas dalam plastik klip ukuran 4 x 6 cm dan dituangkan cukup setengahnya aja. Kemudian kita kemas dimsumnya dalam mika. Ini aku pakai mika ukuran sekitar 10 x 15. Nah, satu mika ini bisa menampung 4 dimsum pelangi dan 1 dimsum nori dilengkapi dengan saus sambal. Dari satu resep yang aku bagikan ini dengan takaran 1 kg daging ayam bisa menghasilkan 100 dimsum pelangi dan 100 dimsum nori. Nah, untuk harga jualnya ini bisa kalian jual dengan harga Rp2.000 per piece ataupun Rp2.000 per dimsum. Ini harganya udah murah banget karena standar harga dimsum itu dijual dengan harga Rp2.500 per dimsum. Artinya satu mika dengan isi 5 dimsum ini bisa kalian jual dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk dimsum yang sudah dikukus, ini bisa tahan sampai dengan 1 minggu disimpan di kulkas. Kalau dibekukan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.